bukan sedang membela Muhammad KC. Muhammad KC memang layak untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu. Tetapi bahwa ketimpangan vonis yang sangat mencolok atas tindak pidana yang juga sangat mencolok, sungguh di luar nalar kita semuanya. Agar majelis hakim yang mengadili Munarman ini untuk diusut lebih jauh, mengapa vonis yang dijatuhkan hanya 3 tahun penjara. Yang waras tidak boleh ngalah, dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih beraduk-aduk emosi ini melihat vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Munarman. Ya, sangat menguras dan mengaduk emosi kita semua. Orang yang dinyatakan terlibat dengan tindak pidana terorisme hanya divonis hukuman 3 tahun. Sementara itu di waktu yang bersamaan, tepat pada hari yang sama tadi, Muhammad KC divonis 10 tahun penjara atas tuduhan penodaan agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sungguh sebuah keputusan hakim yang kontradiktif, bukan sedang membela Muhammad KC. Muhammad KC memang layak untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu. Tetapi bahwa ketimpangan vonis yang sangat mencolok atas tindak pidana yang juga sangat mencolok, sungguh di luar nalar kita semuanya. Atau majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melihat bahwa apa yang dilakukan Munarman tidak berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Padahal kalau kita melihat vonis hukuman, ancaman hukuman terhadap orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme bisa seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tetapi mengapa vonisnya hanya 3 tahun penjara, sementara Muhammad KC 10 tahun penjara? Ini adalah sebuah pemandangan hukum yang sangat-sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan bagi orang-orang yang selama ini berjuang membela negara yang dicintai ini, yang selama ini melawan gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Meremehkan apa yang dilakukan oleh Detasmen Khusus 88 selama ini. Setahun yang lalu, betapa heroiknya jagat politik kita ketika Munarman ditangkap oleh pasukan Densus 88. Dan kabarnya bahwa penangkapan Munarman sudah dirancang jauh hari setelah mendapatkan alat-alat bukti yang cukup. Tetapi hiruk pikuk yang begitu besar membuat jagat kita geger. Anak-anak bangsa yang mencintai merah putih berharap besar kepada hakim untuk menjatuhkan vonis seumur hidup atau bahkan hukuman mati kepada Munarman. Semuanya hanya mimpi belaka, bullshit, omong kosong belaka. Faktanya hanya 3 tahun penjara. Majelis hakim yang membuat keputusan atas Munarman ini diragukan wawasan kebangsaan, diragukan cinta tanah airnya, sehingga tidak mampu memandang bahwa gerakan terorisme, radikalisme adalah ancaman penting bagi bangsa dan negara ini. Majelis hakim tidak mampu melihat ini, tidak mampu melihat bahwa apa yang dilakukan Munarman dan jaringannya
adalah sebuah ancaman bagi bangsa dan negara. Kalau majelis hakim melihat, beranggapan bahwa gerakan radikalisme terorisme ini tidak berbahaya bagi bangsa dan negara, maka patut diduga majelis hakim ini adalah orang-orang yang sudah terpapar, orang-orang yang tidak memiliki sen untuk menjaga tanah air ini, untuk mencintai Indonesia ini. Maka saya sepakat, ada banyak usulan di netizen agar majelis hakim yang mengadili Munarman ini untuk diusut lebih jauh. Mengapa vonis yang dijatuhkan hanya 3 tahun penjara? Patut diduga ada unsur yang tidak wajar. Mengapa kasus sebesar Munarman ini hanya divonis 3 tahun penjara? Saya sangat sepakat. Saya kira Kemenkumham atau bahkan Menko Polhukam Mahfud MD harus memberikan stressing yang khusus untuk mengusut majelis hakim yang mengadili Munarman ini. Karena ini sangat-sangat menyakitkan bagi siapapun di negeri ini yang mencintai tanah air, yang selama ini dengan gigih melawan intoleransi, melawan radikalisme, melawan terorisme. Lebih khusus Densus 88 yang telah berjuang hidup mati siang malam 24 jam untuk mengendus, menangkap orang-orang yang terlibat dengan gerakan-gerakan terorisme. Bagaimana mungkin sekali Munarman vonisnya jauh lebih kecil vonisnya dibanding Muhammad KC. Ancamannya ditimbulkan oleh Munarman bukan sepele. Keutuhan negara ini, keutuhan bangsa dan negara ini tidak masuk akal. Sekali lagi tidak masuk akal. Mudah-mudahan Menteri Hukum dan HAM atau Menko Polhukam akan memperhatikan suara-suara netizen atas kasus vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait Munarman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Argaman. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.